penambahan terkait tindak pidana yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana terkait terorisme, korupsi, kekerasan seksual maupun yang lain. Jadi ada batasannya. Tidak semua tindak pidana itu dapat diselesaikan melalui RJ. Kedua adalah RJ ini dapat dilaksanakan di setiap tahapan, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pelaksanaan pidana. Ini menjadi satu hal yang baik dalam konteks memberikan ruang terhadap tersangka, terdakwa, bahkan narapidana untuk proses RJ. Selasa demikian Pak Menteri, sebagai tambahan terima kasih. Baik, tadi pengecualian ya. Jadi kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, juga terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, dan juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual. Demikian Pak Menteri, makasih. Ada tambahan Pak Dirjen, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman sekalian dari media. Terkait keadilan restoratif justice, ini menjadi suatu hal cukup menarik ya. Pertama sudah jelaskan secara lengkap dan utuh dari Pak Wamen, tapi satu sisi ada suatu penambahan terkait tindak pidana yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana terkait terorisme, korupsi, kekerasan seksual maupun yang lain. Jadi ada batasannya. Tidak semua tindak pidana itu dapat diselesaikan melalui RJ. Kedua adalah RJ ini dapat dilaksanakan di setiap tahapan, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pelaksanaan pidana. Ini menjadi satu hal yang baik dalam konteks memberikan ruang terhadap tersangka, terdakwa, bahkan narapidana untuk proses RJ. Selasa demikian Pak Menteri, sebagai tambahan terima kasih. Baik, tadi pengecualian ya. Jadi kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, juga terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, dan juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya, sesuai dengan KUHP yang baru. Nah, yang terakhir teman-teman semua, saya ingin menyampaikan perkembangan menyangkut soal peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUHP. Karena beberapa undang-undang yang masih harus juga diselesaikan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Ini telah dikirim ke Bapak Presiden, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa segera kita kirim ke DPR. Kemudian RUU penyesuaian pidana, tadi sudah saya sampaikan, sudah selesai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Ya. Kemudian RPP tentang tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ini telah ditetapkan dan dalam proses publikasi. Jadi ini kaitannya dengan pasal 2 KUHP kita yang terkait dengan hukum adat yang juga ramai ya, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi RPP-nya sudah selesai. Kemudian RPP tentang tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden dan kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera juga selesai. Yang kelima, RPP tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan telah disampaikan kepada Presiden juga. Kemudian untuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengamanatkan ada 2 peraturan pemerintah dan 1 Perpres. Yang pertama adalah RPP tentang peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dalam proses panitia antar kementerian sekarang. Tapi bukan berarti dengan belum selesainya RPP ini, maka KUHP kita tidak bisa berjalan ya, tetap jalan sebagaimana yang sudah diputuskan di tanggal 2 Januari kemarin. Kemudian yang kedua, RPP tentang mekanisme keadilan restoratif tadi. Jadi ini harus diatur secara baik dan nanti teman-teman kita akan tunggu ya. Juga ini telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian ini yang paling penting juga,
Perpres tentang sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Jadi nanti tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ya bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menghindari adanya intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ataupun yang lain, maka nanti sistem salah satu teknologi informasi dianukan adalah salah satunya adalah kemungkinan nanti akan menggunakan BAP secara elektronik, ya, secara elektronik. Jadi dengan menggunakan AI, apa yang diucapkan oleh tersangka atau terperiksa itu bisa langsung ketik dan tinggal ditandatangan, ya. Jadi itu kemajuan-kemajuan semua yang kita siapkan di dalam pelaksanaan RUU tentang bukan RUU KUHP kita. Kemudian tadi Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Nah ini satu lagi yang paling penting teman-teman semua, karena Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini juga kan banyak, tadi saya sudah sampaikan, banyak ketentuan pidana yang ada di luar KUHP, di undang-undang sektoral. Katakanlah di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan. Semua ada sanksinya berupa kurungan maupun denda. Sekarang karena di KUHP kita pidana kurungan itu sudah tidak dikenal lagi, yang ada adalah pidana denda, maka itu dari kategori 1 sampai dengan kategori 8 ya. Nah, itu yang akan disesuaikan termasuk di dalam peraturan daerah. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, semua harus diganti dengan pidana denda. Ini semua kita lakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia. Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata sekali lagi di samping menjaga ketertiban umum, tetapi perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tergambar luar biasa baik di KUHP maupun di KUHP kita. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka sesi. Pak Sekjen, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen BP. Terkait dengan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, tentunya antar lembaga penegak hukum ini akan ada permasalahan. Tentunya undang-undang baru akan ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Sehingga Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan perlunya membentuk forum Mahkejapol kembali. Sehingga dalam forum ini yaitu yang berisi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, proses pelaksanaan KUHP dan KUHP baru apabila ada kendala maka akan diselesaikan dalam forum Mahkejapol, dan ini akan membantu di dalam pelaksanaan proses berjalannya SPP kita. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Albert, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya?